Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 November 2025 hari Senin, yang dimana ini adalah minggu kedua di bulan November 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Dan di sini saya mau ingatkan lagi ya, kalau semisalnya promonya ini masih berlangsung. Karena promonya ini sampai bulan November aja dan ada kuotanya. Dan kalau memang sampai pertengahan November kuotanya itu sudah full, mungkin saya akan close. Tapi so far ini masih saya buka ya, karena sekarang masih juga minggu kedua. Jadi yang mau gabung hanya dengan bayar 10 bulan dapat gratis akses lagi 2 bulan. Supaya full 1 tahun bisa langsung kontak admin WhatsApp yang ada linknya di kolom deskripsi. Oke. Nah, hari ini bagaimana? Ya, sebenarnya di Discord ya, bagi yang ngeh ya, itu di hari Minggu sudah saya infokan beberapa beberapa kejadian yang semisalnya itu bisa ngebuat market gold itu lompat nggak karu-karuan sebenarnya. Ya, kenapa? Karena kemarin di sini di bagian generalnya ini sudah saya infokan kalau di sini ya ada 2 berita yang sebenarnya bisa kalian jadikan patokan sebagai sinyal bahwa di hari Senin itu market bakal lompat. Karena kalian bisa lihat sendiri sebanyak 700 lebih, bahkan ada yang bilang sampai 1000 lebih penerbangan itu cancel akibat dari ketidakjelasan dari shutdown tersebut. Ya, ingat, dari shutdown yang semakin lama semakin panjang itu akan memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian Amerika. Dan efeknya ini sudah mulai berasa. Kemarin jika awal-awalnya yang berasa itu adalah dari sektor kesehatan, kemudian dari sektor apa itu saya lupa, dan sekarang mulai merambah ke bagian penerbangan. Ya, ini bisa dibilang 1000 penerbangan itu sudah di cancel kemarin per hari Sabtu. Ya, di kita berarti kan di hari Minggu ya kan. Di hari Sabtu itu banyak yang di cancel 1000 lebih, yang mengakibatkan ya kalian tahu lah, kalau ada yang namanya penerbangan di cancel ya otomatis ya marketnya kegelisahan market itu bisa terjadi. Ya, alhasil hari Senin sekarang kalian bisa lihat marketnya sekarang sudah langsung lompat sejauh 383 pip. Masih naik lagi tuh 389. Apakah saya mau ngada-ngada? Enggak. Ya, udah saya kasih info di hari Minggu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kalian ngeh dengan info yang sudah saya berikan itu, kalau kalian nggak nanya sih juga ya, kalian nggak nanya sih sebenarnya. Ya, jadi dengan berita yang sudah saya infokan kemarin itu bisa menjadi trigger ini memang marketnya ini bakal bergerak naik. Plus dari segi technical pun ini sebenarnya juga ketara, ini marketnya itu bisa untuk bergerak naik. Ya, nah untuk hari ini bagaimana? Sebentar dulu. Kalau dilihat ini kita update dari masalah shutdown ya. Shutdown di sini kalau dibilang kemungkinan bakal selesai ya, karena kalau dilihat di sini biasanya kemarin kan shutdown itu ketidakjelasan proposal masalah funding dari masalah Partai Republik dan Partai Demokrat, ada aja ya pokoknya gitu kan. Nah, di sini dari segi Partai Demokrat sendiri biasanya kan Senat itu tidak menyetujui dari Partai Republiknya sendiri, kemudian dari Demokrat sendiri. Ya, dan sekarang di sini bisa dibilang Demokratnya yang agak ngalah, karena sekali lagi partai di Senat itu kan kebanyakan Republik ya kan. Jadi bisa dibilang sekarang itu Demokratnya bisa dibilang tanda kutip agak sedikit mengalah, sehingga di sini apa yang diinginkan oleh Senat itu ya bisa dibilang didukung sedikit lah oleh pihak Demokrat, yang dimana di sini yang namanya berencana untuk membuka kembali US government dan memperpanjang funding sampai 30 Januari. Jadi jika memang mereka setuju dan ini bisa difunding sampai 30 Januari, berarti dalam waktu dekat ini kemungkinan bisa dibuka. Mungkin sih ya, mungkin kayaknya akhir tahun sih ya, ini shutdownnya bakal selesai mungkin loh ya. Ini kan masih ini kan masalah extend fundingnya kan sampai 30 Januari. Nah, selesai sampai 30 Januari kita nggak tahu nih ya, apakah ini bisa beneran selesai atau enggak ya. Tapi sementara ini sampai 30 Januari Demokrat sih setuju ya.
Sehingga ini memberikan dampak. Sebenarnya sih kalau dilihat berarti sudah berapa lama ya? Berarti hari Rabu ya. Hari Rabu itu kan 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sekarang sudah 40 hari. Buset, nih XAUUSD naiknya gila dong. Ya, ini sudah 40 hari government shutdown-nya. 478 pip, gila. Ya ini wajar sih. Sudah 40 hari shutdown-nya, ini juga belum kelar gitu kan, dan katanya ini bakal kelar. Dan kalau dilihat kelarnya dari government shutdown di sini, ya saya rasa ini bakal mencerminkan sikap dari ekonomi Amerika itu sendiri sih, karena sekali lagi ya, dengan adanya shutdown di sini itu kita masih yang namanya buta akan data ekonomi. Jadi kalau dibilang perekonomian di Amerika itu dibilang sehat, ya kita masih belum pasti ya kan. Makanya di sini kalau dibilang shutdown sudah bakal selesai dan bakal memberikan kita kejelasan, iya. Dan efeknya ke gold bagaimana? Efeknya ke gold untuk sekarang in the end itu bakal naik. Ya, in the end bakal naik. Karena kita tahu dengan adanya shutdown itu kan pasti otomatis berdampak negatif ke perekonomian Amerika sendiri. Dan kemarin kalau nggak salah ya, mana dia nih? Menteri siapa gitu kemarin ya? Besen kalau nggak salah ya, mana dia nih? Mana dia nih ya? Kalau nggak salah kemarin Besen, kalau nggak salah, siapa yang ngomong pokoknya ya? Pokoknya adalah inilah ya, ini ya Menteri Keuangannya Besen bilang bahwa impact dari government shutdown di sini membuat ekonomi Amerika itu semakin memburuk. Dan kalau kalian cari di ChatGPT ataupun kalian cari di AI itu, per satu harinya itu bisa memakan GDP Amerika sebesar, kalau nggak salah ya saya baca itu sampai 7 miliar atau berapa itu ya. Karena kan di sini shutdown di sini itu ibaratnya PNS-nya ada yang di layoff, ada yang kerja nggak digaji, dan juga sekalipun digaji itu gajinya setengah ya, dari militer, kemudian dari segi health gitu juga dan sebagainya, itu efeknya berasa ya. Jadi ini semakin lama semakin memperburuk dampak dari ekonomi Amerika, dan otomatis bakal mengurangi GDP angka dari Amerika itu sendiri, dan otomatis efeknya ya USD bakal melemah gitu kan. Nah kalau dilihat ini melemahnya bakal bagaimana? Buset, sampai 4050 dong hari ini. Wih, udah sampai 500 pip. Gila. Oke. Ini saya baru lihat nih, hari Senin tiba-tiba lompat ya. Oke. Dengan kejadian government shutdown yang akan dibuka, ini sebenarnya memberikan angin segar untuk masalah gold itu bakal naik ya. Tapi sekali lagi kita belum melihat data yang pasti. Karena sekali lagi ya, ini gold di sini itu kita bisa melihat gold dari tanggal 28 Oktober sampai 7 November kemarin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hari itu marketnya macet ya, semacet-macetnya. Range-nya itu dari 43915 sampai 4030. Macet sebesar itu dan kemudian break. Jadi ini wajar. Tapi ingat, ini ada suatu hal yang pengen saya infokan sekarang ya. Yang penting kalian tahu dulu, ini dari masalah shutdown ini sudah mulai kelar. Tapi tanggalnya belum pasti, katanya sih ini sekali lagi ini di fundingnya sampai 30 Januari. Beyond dari 30 Januari tahun depan, nggak tahu deh. Atau mungkin sebelum Januari ini bakal ada pengumuman shutdown sudah selesai, kita tunggu aja lah ya. Dan kalau perkiraan jika memang ini yang namanya shutdownnya dan isunya ini sudah selesai, berarti ini nggak bisa langsung yang namanya open langsung ya, enggak. Kayaknya sih bakal ada delay 1-2 minggu ke depan. Makanya saya bilang kemungkinan sih Desember udah paling bentok dia itu, kalau memang Senatnya memang setuju dari segi proposal dan juga Demokrat setuju, Republik juga oke, ya palingan ya Desember lah kayaknya ini bisa dibuka gitu kan. Mungkin ya kan, tapi kita lihat aja lah nanti efeknya seperti apa. Oke. Well, sekarang XAUUSD seperti apa ya? Nah, kemarin kan saya udah bilang di sini marketnya itu ngebentuk yang namanya antara di sini yang namanya triangle. Yang kemarin di hari Jumat sudah saya berulang kali bilang ini adalah triangle yang bisa dibilang dipaksakan
Ya, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat analisa saya di hari Jumat. Sebenarnya ini triangle-nya yang bisa dibilang dipaksakan. Dan alhasil sekarang kalian bisa lihat di hari Senin marketnya langsung lompat 500 pip di hari Senin. Ya, inilah yang saya bilang kalau dipaksakan itu kurang baik. Ya, walaupun terkadang dipaksakan itu juga ada hasilnya gitu kan ya. Oke, dan di hari Jumat saya udah bilang juga potensial ini marketnya ngebuat yang namanya double bottom versi line chart. Tapi di sini kalian jangan senang dulu, ya. Jangan senang dulu kalau kalian ngelihat ini adalah kenaikan yang wajar. Kita perlu yang namanya shutdown itu kelar, kita perlu yang namanya jelas data ekonomi mereka itu seperti apa. Oke, memang dari segi fundamental yang lain selain shutdown, ya, masalah Rusia Ukraina itu kembali lagi memanas karena kalau nggak salah kemarin itu Rusia kembali lagi melancarkan menembak drone, kemudian Ukraina juga sama gitu kan ya. Kemudian dari segi trade deals-nya itu saya rasa sudah mulai expired. Ya, dan kalian ingat sekarang adalah tanggal 10 yang dimana China itu akan memberikan kesepakatan bahwa akan menghapus ataupun menghapus beberapa perusahaan Amerika dan membebaskan apa gitu ya selama setahun kemarin beritanya itu. Sekarang tanggal 10 ya kan. Jadi kalau bisa jangan sampai kalian itu kejebak dengan kondisi market seperti ini. Oke, karena ini dari segi daily itu masihlah bearish. Oke, saya balik dulu untuk dari segi weekly. Oke, dari segi weekly. Ingat, weekly di sini sudah saya berulang kali katakan bahwa potensial ini marketnya bisa mengulang tahun 2020. Oke, kalian bisa lihat di tahun 2020 seperti apa? Kalian bisa lihat sendiri. Ya. Di sini dia bearish engulfing, tapi minggu depannya dia naik dan turun membentuk doji, kemudian minggu depannya lagi dia ngebentuk bullish. Alhasil dia tidak bisa ngebuat high yang lebih tinggi. Ya, jadi ini ibaratnya bisa dikatakan sebagai bull trap. Jadi hati-hati. Dan ini bisa kejadian pada minggu ini sampai akhir bulan November. Oke, jadi jangan sampai kalian itu menjadi korban dari bull trap. Memang dari segi weekly kalau dilihat secara candle, kita memang masih merespect dari yang namanya bullish fair value gap dari segi weekly. Ya, memang kita masih respect, dan kalau kita lihat juga dari segi candle weekly pada minggu lalu dia ngebentuk doji, yang dimana berarti tekanan bullish itu sudah mulai masuk, karena kalau kalian lihat proporsi dari bentukan dojinya itu lebih besar dari proporsi lebih besar pasukan bullish daripada bearish. Ya, kalau kalian ngeh di sini dari bentukan dojinya, ini kalau sampai ngebentuk bullish hijau sih sebenarnya hari Senin kita positif banget naiknya. Tapi kalau dilihat ini kan masih merah, jadi kalau dilihat dari bullish itu adalah sebesar 716 pip dorongannya. Kemudian dari segi bearish itu adalah total 303. Jadi kalau dibilang besaran bullish pada pada minggu lalu itu adalah sebesar 1,82% dan itu lebih besar dari bearishnya yang hanya minus 0,75. Jadi memang wajar dari hari Senin sekarang ini marketnya langsung lompat, dan kalau memang minggu ini marketnya naik itu juga tidak akan menjadi masalah. Ya, kemungkinan naiknya sampai mana? Sekali lagi saya udah bilang dari segi monthly. Ya, saya sudah katakan berulang kali dari segi monthly, sekalipun dia naik, batas wajar kalau dia naik adalah dia wajib stay di atas 4.200. Karena 4.200 itu adalah batas tengah dari ekor yang sudah terbentuk pada bulan Oktober kemarin. Ya, jadi harap kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat analisa saya pada saat pertama kali market buka di tanggal 3 November. Sudah saya kasih wejangan panjang kali lebar gitu kan ya. Intinya 4.200 ya, kayaknya masih belum move on dari angka 3.000 ya. 4.200 ini adalah batas tengah. Jika misalnya memang marketnya itu mau beneran bullish sampai all time high, dia wajib stay di atas 4.200 baru saya percaya ini marketnya bullish. Ya, sekarang dari segi weekly yang bisa saya katakan adalah kita mendapatkan satu support yang real bisa dikatakan valid, yaitu adalah di angka 4.000. 4.000 berarti masih valid menjadi harga mati untuk di XAUUSD dari pasukan buyer. Ya, ini kalau kalian lihat 4.000 ini, bentar ya.
Coba versi kalian ini harganya, ya ini kalau dibilang 4000-nya ini close-nya di atas ya pada minggu lalu. Coba versi kalian ini 4000 masih close di atas atau enggak? Karena kalau dari segi candlestick ini, ya kalian bisa lihat sendiri ya, masih di atas 4000. Versi line chart pun juga sama. Ya. Jadi untuk sekarang dari segi 4000 adalah support yang nyata ataupun valid dari time frame weekly. Adapun kedepannya weekly kita bisa close di bawah 4000, maka otomatis marketnya bakal drop, mengalami yang namanya penurunan, dan otomatis bisa mengulang kayak kemarin di tahun 2020. Sampai mana? Ya paling possible jika memang marketnya drop adalah bisa untuk ngetes 3500. Ya ngetes RBS-nya, kemudian dia bisa lari ke atas. Ini adalah terjauh ke bawah. Jadi apakah kita kedepannya kita bisa swing sell? Bisa. Tetapi kita perlu yang namanya kepastian. Ya, memang secara teknikal ini kemungkinan kita bisa melihat yang namanya swing sell ke bawah. Tapi sekali lagi market tidak bisa dikompromikan seperti itu. Ya. Kita perlu yang namanya kejadian dari segi geopolitik, entah itu tarif, entah itu apapun itulah pokoknya ya. Kalau kita lihat perlu yang namanya ada gejolak ekonomi. Sekalipun dia memang kita bisa swing sell, ingat 2026 itu kemungkinan bakal menjadi rally baru untuk di XAUUSD. Kemungkinannya ya entah itu Januari atau Februari. Jadi kalau kemungkinan kita melihat adanya drop sampai 3,5 mungkin sampai akhir tahun, mungkin 2026 kita bisa rally lagi. Nah, jadi yang bisa saya bilang adalah kemungkinan 2026 teori untuk buy only kemungkinan berlaku. Tapi itu nanti ya, itu masih tahun depan itu ya. Oke, itu dari segi weekly. Intinya kalau ada market close weekly di bawah 4000, saya tidak akan heran marketnya bakal drop mungkin sampai 3800, 3700, 3700, saya nggak akan heran. Oke, dan sekarang kenaikan sampai mana? Ya kenaikannya sampai kayak tadi saya katakan di monthly-nya maksimum sampai 4200 titik. Jika memang marketnya memang memilih untuk masih bisa lari ke atas, berarti otomatis kita wajib melihat 4200 sekarang sebagai atapnya. 4100 saya nggak akan heran jika memang ditembus. Ya sekali lagi, 4100 nggak akan saya heran jika itu ditembus. Yang penting adalah 4200 ini tidak boleh lewat jika memang marketnya pengen bearish ke bawah. Oke, ini berarti kunciannya 4200 adalah monthly, 4000 adalah weekly. Kalau ada monthly di atas 4200 dan close misalnya pada bulan ini, yang dimana saya rasa nggak begitu yakin sih ya. Jadi kalau dilihat jika memang monthly yang ditutup di atas 4200, well mungkin kita bisa melihat kenaikan naik lagi sih ya. Oke, itu dari segi weekly. Kalau kita lihat indikatornya bagaimana? Indikatornya kalau dilihat stokastiknya ini masih menghadap ke bawah sebenarnya ya, dan secara RSI dia masih malu-malu kucing kalau memang dia ini masih berusaha untuk bergerak naik. Oke. Ini sebenarnya masih malu-malu kucing sebenarnya. Saya juga masih heran ini ya. Itu dari segi weekly dia masih merespect dari zona fair value gap, dia juga masih respect dari support valid 4000. Jadi kalau memang dia ini naik ya sudah naiklah. Sekarang dari segi daily. Daily kalau kalian tadi di awal sudah saya bilang ini adalah marketnya potensial ngebuat yang namanya double bottom. Dan kalau dilihat double bottom sekarang itu kita bisa melihat yang namanya neckline-nya ada di 4023. Jika memang hari ini marketnya itu langsung break ke atas, targetnya sampai mana? Karena ini adalah double bottom line chart, berarti target sampai paling atas adalah 4125. Jadi ingat ya, kalau kalian ngelihatnya line chart ya otomatis line chart, jangan dirubah ya. Nah sekali lagi, ini kan versi double top line chart ya. Double top line chart kan di sini nih awalnya. Ya, naik, turun, naik. Nah, ini kan sampai sini dia lewat sih dari target ya kan. Tapi at least dia memang berhenti, kemudian dia bergerak naik. Nah, sekarang versi double bottom ditariknya dari sini ya, bukan dari sini. Karena di sini kan marketnya ngebuat yang namanya drop base drop secara line chart ya. Otomatis kita startnya dari sini. Ini drop, naik, drop, dan ini naik. Jadi otomatis batasnya sekarang naik adalah sampai 4125 ya. Jadi kalau kita melihat memang adanya kenaikan naik sampai atas ya oke. Tapi kayaknya sih ya better kita bisa melihat adanya retest di 4023,9 deh ya. Mungkin
kita bisa pakai time frame H4 untuk melihat adanya retest di area ini. Nah, ini kan dari segi daily kan udah langsung terbang jauh banget ya kan? Jauh banget nih. Ya, kalau versi pakai candlestick ini kan di sini nih. Ya, di 4. Ya, hari ini sih marketnya buka di harga berapa nih? 4018 ya. Jadi ini sudah tinggi banget sampai 500 pip ke atas. Jadi kalau dibilang kita kemungkinan bisa melihat adanya retracement, ya itu bagus, ya kan? Dan kebetulan juga di sini ada gap, candle nggak punya ekor juga 4108, ya kita masih bisa potensi naik sampai sana. Ya, dengan kita bisa melihat yang namanya RBS sekali lagi. Sekarang kita pakai versi lain candlestick ya, yang ada di 4060. Oke, sekarang kita mendapatkan dua area yang sebenarnya ini area tersebut bisa kalian jadikan patokan kalau ada yang mau ambil posisi ataupun kalian mau mengharapkan ingin ambil buy ya. Skenario pertama adalah untuk hari ini kalau bisa marketnya itu tidak tutup di atas 4060 kalau bisa ya. Karena kalau dia sampai tutup di atas 4060, dia turun sampai 4030 untuk retest dari double bottomnya di sini. Mungkin agak payah, bukannya nggak bisa. Ini bisa terjadi tapi mungkin agak payah ya, dengan target sama sampai sini. Ini skenarionya bagus, cuman kalau kita mengharapkan ketika dia break dan retest sampai 4030 mungkin agak payah. Ya, mungkin agak payah. Nah, yang bagusnya adalah dia hari ini nabrak 4060 tapi tutupnya tetap di bawah 4060. Ya, kisaran 4050, 4046, 4045 ya. Jadi besok di hari Selasa kita bisa mengharapkan marketnya itu turun untuk retest 4030, baru kita bisa nge-buy lagi sampai 4125. Ya. Jadi kayak beginilah ya, kayak begini. Dia naik, nabrak dan close di sini ya kan, close di sini mungkin 40, 45 dan sebagainya. Kemudian hari Selasa dia turun sedikit retest, baru kita bisa nge-buy tembak jauh sampai sana. Itu ya. Kalau misalnya nggak terjadi kayak begitu, ya udah paling cepat sekarang adalah nanti di time frame H4. Nah, dari segi daily kalau dilihat ini adalah daily resistance ya, ini nggak bisa diganggu gugat sekarang. Untuk masalah supportnya berarti kita ada di sini ya, kisaran 4039.30 ya. Ya 3925 juga oke lah sebagai angka psikologi ya, 3925. Ini 3925 ya. Jadi kalau dilihat secara daily ini kemungkinan adalah seperti double bottom dan ini kemungkinan bisa naik. Secara secara stokastiknya kalau dibilang ini potensi bergerak naiknya iya, karena kalau dilihat ini secara sekilas ya, ini yang fast sudah mulai ngeroket tinggi, cuman yang slownya masih di kisaran 20. Jadi hari ini adalah penentuannya. Kalau memang hari ini kita bisa keluar di area jurang oversold di sini, berarti otomatis marketnya nanti bisa naik untuk retrace. Dan dari segi RSI sendiri ini masih di 50-an sih sebenarnya. Jadi masih agak berat kalau dikatakan memang ini potensialnya naiknya cukup tinggi. Dari segi daily bagaimana? Dari segi daily kita masih bergerak bearish ya, tidak berubah. Ini yang namanya low, lower high dan lower low, tidak berubah. Ya, jika semisalnya marketnya ingin membentuk yang namanya change of character, maka otomatis marketnya wajib tutup di atas 4161 secara daily. Mana dia tadi ya? Nih, change of character ya. Ini break ya kan, beneran break dan tutup dan dia retest baru dia naik. Ini baru bisa saya katakan daily bakal terjadi change of character. Tetapi di sini dari segi daily terdapat yang namanya bearish fair value gap, dan bearish fair value gap di sini juga dengan yang namanya, kalian sebutlah bahasanya ini apa ya, kalian mau sebut ini sebagai bearish breaker block, kalian mau sebut ini sebagai area supply, kalian mau sebut ini sebagai area OB, terserah. Ini ada FVG, ini ada breaker block bahasa kerennya, ini juga adalah area supply, ini juga adalah area order block. Wis, terserah ya, pokoknya dari range yang fair value gap di sini sampai puncak itu adalah banyak banget sebutannya. Jadi otomatis ini bakal menjadi tembok yang bisa dikatakan cukup berbahaya. Memang tadi target saya sampai 4125, dan kalau dibilang change of character di sini adalah ada di 4161. Dan jika dia ingin mepet dengan 4200 target di monthly, berarti di sini adalah sampai di pertengahan dari fair value gap-nya, dan ini bisa naik lagi sedikit sampai 4218 kena area supply, order block, apapun itu sebutannya ya.
Jadi bagian atas di sini bakal menjadi tembok yang sangat kenceng, makanya hati-hati kalau kalian pengen nge-buy. Saya rasa nanti hati-hati ketika marketnya sudah tembus 4160 atau 4150 ya. Nanti kalau misalnya ini memang marketnya berhenti di sini ya, kisaran ini, ingat ini range-nya besar loh ya, dari 4160 sampai 4275 ini kan bisa sampai 200 pip nih ya, atau nggak sampai 100 pip lebih ya. Hati-hati jika nanti terjadi konfirmasi di sini, kalian bukan langsung ambil instant sell swing, enggak, kalian perlu yang namanya daily konfirmasi. Karena dengan demikian stop loss kalian nggak perlu lebar. Karena kalau kalian paksa ingin langsung ambil swing di sini nanti, misalnya mungkin 4200 yang saya bilang tadi, atau nggak sampai ya penumpukan di sinilah ya, supply atau enggak breaker block apapun sebutannya, stop loss kalian bakal gede banget, 1000 pip, 1500 pip, atau bahkan kalian mau sell-nya di kisaran fair value gap-nya 4200. Ini adalah stop loss bisa dibilang 2000 pip. Gila sih. Tapi kalau memang semisalnya kalian memprediksikan benar dan dengan target sampai yang saya bilang tadi di 3500, memang ini risk reward rasionya adalah besar sekali, 3,5. Tapi sekali lagi, ini adalah sell yang bisa dikatakan cukup berbahaya. Karena ini 2000 pip loh ya. Ini 2000 pip modal 0,01 itu nggak kuat. Jadi hati-hati kalau dibilang kalau ada yang mau ambil sell di sini, tetap hati-hati, jangan dipaksakan. Oke? Tetap perlu ada konfirmasi dan sebagainya baru bisa ambil posisi. Nah, itu dari segi daily. Ya, ingat ini ada tembok gede banget nih di sini ya. Jadi hati-hati dengan area di sana. Nah, di sini 4125 tadi kan saya katakan sebagai target dari double bottom ya. Dan di sini kita juga ada satu gap karena nggak punya ekor dari segi daily di 4108. Ya. Sekarang tadi saya udah bilang dari segi time frame H4 minimal kita bisa ngetes 4030. Apakah possible sekarang? Kalau dilihat ya kita sabar aja lah ya. Nah, kedepannya ini ya, jika memang marketnya ini kedepannya memang akan terjadi drop gila-gilaan, ini dropnya bakal kencang luar biasa nggak pakai obat. Dan 4000 nggak bakal di respect. Mungkin di respect karena kebetulan 4000 kita menciptakan yang namanya area demand baru ataupun zona order block ya. Tapi di bawahnya di sini kalian perlu hati-hati. Ini kalian tahu apalah ya. Ini sebagai zona liquidity panjang sekali dari harga 3980 sampai 3955, 300 pip turun. Jadi kalau nanti ke depannya marketnya turun, entah kapanpun itu yang dimana melanjutkan trennya turun, ya ataupun memang ada kejadian tertentu dan ini break dari zona demandnya, ini bakal drop ke bawah. Sampai mana? Sampai ngincar area ekstrim 3925, 3940 dan sebagainya sampai sini. Ya. Sampai sini. Tapi ini nanti ya, ini kan masih jauh sekali karena harganya kan sudah terlanjur terbang. Dan dari segi H4 indikatornya kalau kita lihat stokastiknya di sini dia masih oke di atas 70 dan secara RSI dia sekarang bisa dibilang oke banget stay di atas 50 ya. Ini berarti menjadi indikasi bahwa marketnya bakal naik. Ya. Kalau bisa lihat RSI-nya di sini memang kemarin semenjak dia break di bawah 50, dia berusaha stay di atas 50 ya kan. Walaupun terjadi sedikit drama berjam-jam ya kan, 16 jam lebih ya. Dia turun di bawah 50, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Dan sekarang ini bisa dipastikan stay di atas 50. Dan didorong juga dengan stokastik yang stay juga di atas 50. Dan kalau ini keduanya naik ke zona overbought ya, sama-sama naik ke zona overbought, otomatis 4100 kita pasti kena. Ya, 4100 bakal kena dan ini otomatis liquidity yang di atas di sini bakal dijemput semua. Ya, di sini yang di 4137, 4145, 4154 dan sampai chance of character 4160 saya rasa bakal kena. Nah, sekarang otomatis kita mengharapkan untuk ambil buy di mana? Ya, secara H4 kita tinggal tunggu kalau marketnya memang bisa retrace sampai 4040 ya. Ini ada dua kemungkinan sih. Ini sebenarnya dari segi daily ya. 4030 sampai 4023 adalah potensial dia kalau bisa retrace. Ya. Bagus banget nih kalau dia retrace, nanti kalian ambil di H4, kalian bisa buy gitu kan. Enak. Ya, enak. Sekali lagi ya, 4060 ini adalah daily dengan skenario tadi daily yang saya inginkan. Kalau dia break di atas 4060 mungkin untuk retest 4030 mungkin agak susah. Tapi kalau hari ini dia memang nabrak 4060 dan stay dan diam ya kan, ya udah ini
kita santai aja lah gitu kan. Intinya kita tetap ambil buy. Nah, dari segi time frame H4, jika kalian ada yang mau ambil buy di atas 4060 apakah bisa? Seperti ini. Ya consider aja sih sekarang hari ini, soalnya marketnya pagi ini buka sudah naik 500 pip. Ya sudah naik 1,36% nih. Ya, sudah sampai 1,36%. Jadi kalau misalnya nanti sampai market New York marketnya stuck, ya sabar aja lah, jangan dikejar. Ya, antara nanti kalau kalian mau buy di atas 4060, tapi ini masalahnya 4060 itu daily loh ya, bukan H4. Tapi kalau kalian mau ngelihat ini sebagai H4 sih ya sudah, nggak masalah sih ya. Dari segi H4 seperti itu ya, intinya kita nge-buy ya sekarang, karena dari segi H4 ini udah otomatis ngebuat structure yang namanya high yang baru ya. Sekali lagi, H4 structure-nya begini, high, low, high, ini low ya, otomatis ini sekarang ngebuat high. Nah ya, berarti otomatis dia bisa membuat kenaikan. Sampai mana? Kalau kita ukur dari sebentar, sekarang saya mau coba pakai Fibo ya, Fibo weekly sekarang untuk mencari memang ini marketnya mau turun ya. Dari sini sampai sini, maka didapatlah 50% itu mepet dengan 4125 dan 61,8 itu mepet dengan 4200. Dan dari segi daily kalian bisa lihat sendiri, golden ratio itu mepet dengan fair value gap, juga dengan waduh banyak lah pokoknya ini ya. Jadi hati-hati nih kalau memang marketnya memilih untuk marketnya hanya sekedar retrace, ini kemungkinan retrace-nya tidak akan terlalu banyak sih ya, jadi hati-hati. Nah kalau sekarang kita bicarakan marketnya apakah memang bisa realize untuk marketnya naik sampai 4160, 4125. Well sekarang kita lihat ya. Kalau kita lihat berpatokan dengan seperti ini, paling possible sebenarnya kita bisa tembus 4100 dan mendekati 4200 untuk yang namanya bisa swing sell dan sampai fair value gap daily bearish-nya di sini. Ya, bisa potensial sampai sana. Dan secara H4 kalau kita tarik swingnya ya berdasarkan high dan low dari sini sampai sini, maka kalian bisa lihat 1272 itu ada di 4080 ya. Jadi kemungkinannya jika dia break di atas 4060 ya, nabrak 4080, mungkin retest 4060 tadi, kalian bisa buy target sampai mana? Ya, di sini kan nggak punya ekor ya kan, 4108, kemudian 1618 ada di 4120 dan target tadi di daily line chart double bottomnya adalah di 4125, mepet ya kan. Dan di sini secara H4 kalian juga bisa buat sebagai area supply-nya di sini. Itu ya. Jadi sekarang kalau dia mau buy, sabar dulu ya. Either nanti kalian mau ambil buy di atas atau retrace ke bawah, well silahkan dipikir-pikir aja ya. Kalau H1 bagaimana? Kalau H1 ini nggak bisa sih ya. Ini nggak H1, kalau ada yang mau buy konfirmasi mungkin oke lah ya. Ini 4030 tadi kan secara H4. Mungkin kalau misalnya marketnya respect ya, mungkin ini saya bisa pakai ini deh ya. Mungkin 4035 ya. Ini H1 sih, tapi coba ini agak jelek sih sebenarnya ya. Coba 15 menit ya. 15 menit sih 4037. Ini sih masanya kencang banget ya, tus lompat-lompat semua soalnya. Ya di sini sih saya cuma mengharapkan dia retrace aja sih ya. Sampai mana? Bentar ya. Coba deh. Ini saya pakai swing pendek deh. Swing pendeknya sudah kena 1618 ya. Ini swing pendek sudah kena, dia ngebuat high low high low high low. Dan otomatis kita tarik dari sini sampai sini semisalnya ya, maka didapatlah 4039 di sini ya, mepet dengan ya ini 38,2 tuh ya. Antara dua inilah ya, di sini 4040, 4039, 4037 ya, kisaran inilah ya. Antara ngerites ini ya, ngerites apa namanya? High-high-nya di sini, atau enggak ya udah dia ngerites 4030, nanti baru kalian bisa nge-buy. Sekarang sabar dulu ya. Ya sabar dulu kalau ada yang mau buy lagi. Oke?
15 menit ya ini nggak ada apa sih ya. 15 menit, 5 menit, 3 menit, 1 menit. Ya, 1 menit sih demandnya ada di sini. 5 menit, 3 menit sih nggak ada. Ini marketnya memang rally kencang banget sih. Nah, ini potensial sekarang marketnya untuk retrace. Ya kita sabar aja lah kalau ada mau buy ya untuk sekarang. Mungkin kisaran sini. Ya kayak tadi tuh di sini. Kalian mau pakai H1 15 menit. Ya paling prefer sih 15 menit dan H1 ya. Di sini dan di sini ya mungkin sampai mentok 4025 nanti kalian baru buy lagi. Ya, entah di sini, pokoknya inilah ya. Nih. Dari 37 35 30 sampai 25 lah kisaran inilah pokoknya ya. Nanti baru kalian ambil buy. Sekarang sabar dulu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Untuk sekarang yang bisa saya sampaikan lebih baik kita ambil buy dulu. Mungkin nanti di akhir minggu mungkin kita bisa nge-sell. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.